Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama hendak bersyukur kepadamu, oleh karena Engkau adalah Allah yang memelihara kami dari hari ke hari. Kami juga hendak bersyukur memiliki Allah yang menyatakan kebenaran sejati di dalam kehidupan kami. Kami memohon kiranya setiap diri kami, waktu kami akan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus boleh bekerja memperbarui hati kami. Engkau menuntun kami ke jalan yang benar, dan Engkau memberikan kami hikmat, karena kami tahu bahwa ketika kami membaca firman Tuhan, kami sedang menyelami pemikiran Allah dan mengenal karya Tuhan di dalam dunia ini. Kami memohon kepadamu kiranya Engkau boleh bersabda kepada setiap diri kami, dan Engkaulah yang boleh memberikan kami tuntunanmu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terpuja namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu jangan gembira bila orang lain susah, yang terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-25. Saya akan mengajak setiap kita melihat ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Bani Amon, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau menyerukan, syukur, mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi senyap, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu, sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahmu dan meminum susu ternakmu. Aku akan membuat Raba menjadi padang rumput untuk unta, dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kitab Yehezkiel terutama ditujukan bagi bangsa Israel, Nabi Yehezkiel juga menyampaikan pesan penghukuman bagi bangsa-bangsa lain. Pesan ini dapat kita lihat di dalam pasal yang ke-25 hingga pasal yang ke-32. Saudara, pesan penghukuman bagi bangsa-bangsa lain merupakan penghiburan bagi bangsa Israel, karena pesan itu memperlihatkan keadilan Tuhan yang tidak memihak dan kuasanya yang mutlak atas semua orang. Ini menguatkan iman kita bahwa Allah yang kita percayai bukan hanya berkuasa kepada orang-orang percaya saja, tetapi Allah kita adalah Allah yang berkuasa terhadap seluruh ciptaan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke pasal yang ke-25. Di sana kita menemukan ada 4 bangsa yang menjadi sasaran murka Allah, yaitu bangsa Amon, Moab, Edom, dan Filistin. Bangsa Amon tinggal di sebelah timur Israel. Orang Moab ini adalah perampok yang memangsa Israel saat Israel lemah. Akan tetapi mereka bersuka cita atas kejatuhan umat Allah. Sukacita mereka sama saja sedang menertawakan Allah. Akibatnya saudara, mereka akan ditaklukkan dan dihancurkan. Kemudian Moab terletak di selatan Amon. Orang Moab menganggap bangsa Yehuda tidak berbeda dengan bangsa kafir. Sikap mereka yang tidak menghargai membuat mereka juga akan dihancurkan. Lalu Edom atau Seir terletak di selatan Moab. Orang Edom dihukum Allah karena melecehkan dan tidak membantu pengungsi Yehuda setelah penaklukan Babel. Lalu orang Filistin yang tinggal di sebelah barat. Mereka memiliki sejarah yang panjang dengan bermusuhan dengan umat Allah. Mereka juga akan menerima yang namanya hukuman.
Saudara, hukuman yang akan dijatuhkan oleh Tuhan itu mengingatkan kita akan janji Allah, yaitu siapa yang mengutuk umatnya akan dikutuk Tuhan. Nah saudara, kalau kita membaca Alkitab, tentu kalau kita melihat di dalam Mazmur 79, berisikan permohonan agar Tuhan menghukum musuh-musuh bangsa Israel. Akan tetapi perlu diingat bahwa permohonan itu diajukan karena bangsa-bangsa tersebut melecehkan Allah. Oleh karena itu, Mazmur 79 bukanlah anjuran bagi kita agar kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Secara tegas, Alkitab justru memperingatkan kita atau mengajarkan kita melalui Rasul Paulus. Di dalam tulisannya, Rasul Paulus mengingatkan kita agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menyerahkan pembalasan kepada Allah. Bahkan kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara, mari kita renungkan sejenak kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, tentu saja kita bisa memiliki musuh-musuh ataupun orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Saudara, di saat yang seperti itu, orang-orang berusaha menjatuhkan kita, berusaha menjadi musuh kita, apa reaksi kita? Apakah kita merasa gembira? Tentu saja, kita tidak bisa merasakan kegembiraan. Apakah kita mendoakan mereka? Saudara, di dalam pembelajaran kita hari ini justru kita diajarkan untuk bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Artinya saudara, mari kita mendoakan mereka. Kita tidak menyakiti mereka meskipun musuh kita menyakiti kita. Kita membalas kejahatan yang mereka perbuat dengan kebaikan kita. Lalu saudara, kita perlu ingat bahwa dengan menaikkan doa untuk kebaikan mereka, kita juga percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Ketika kita menyerahkan perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, kita menyerahkan kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kita percaya Allah yang adil akan bertindak secara adil di dalam kehidupan mereka. Saudara, kalau seandainya kita sedang berada di dalam situasi ada banyak musuh atau orang-orang yang tidak suka dengan kita, lalu mungkin di masa lalu kita pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, mari hari ini kita meminta pengampunan yang daripada Allah. Kita meminta, Tuhan tolong Engkau ampuni kesalahan saya. Dan Tuhan tolong ajarkan saya agar bisa membalas kejahatan yang saya terima dengan perbuatan baik. Saudara, kiranya Tuhan boleh menolong kita agar Roh Kudus itu terus menuntun hati kita dan kita bisa mengekspresikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang berbuat jahat di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita tunduk berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami hendak bersyukur kepada Tuhan. Kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kejahatan-kejahatan yang pernah kami alami, kami diajarkan untuk tidak membalas dengan kejahatan, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan membalas kejahatan dengan perbuatan baik kami. Tuhan, kami memohon kepadamu, jikalau di masa yang lalu kami secara sengaja ataupun tidak sengaja membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kami memohon Tuhan ampuni kami. Dan berikanlah kami hati yang baru, hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga ketika ada orang-orang jahat, kami pun boleh membalasnya dengan kebaikan yang mana kami tahu kebaikan itu berasal dari kasih Allah.
Tuhan tolong dan Tuhan tuntun pelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami hendak bersyukur kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.